Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok A1 Mata Kuliah Sistem Enterprise akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Eva Oktaviana dengan NIM akhir 1015, kemudian ada Nabila Anjani dengan NIM akhir 1049, selanjutnya ada Jessica Adelia dengan NIM akhir 1046, dan terakhir ada Divo Tahta dengan NIM akhir 1083. Kemudian, apakah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang implementasi ERP pada PT Unilever Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan utama, apakah kalian tahu yang dimaksud dengan ERP itu? ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengelola semua proses bisnis utama dalam suatu organisasi, seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, penjualan, dan juga logistik. PT Unilever Indonesia sebagai perusahaan multinasional dengan jangkauan pasar yang sangat besar, tentunya bergerak di berbagai bidang, seperti kosmetik, makanan, produk pembersih, dan juga banyak lagi produk lainnya. Kira-kira apa saja sih modul ERP yang digunakan oleh PT Unilever Indonesia? Jadi, PT Unilever memiliki beberapa modul, mulai dari Human Resource, Customer Relationship, Finance, Supply Chain, Product Planning, hingga Warehouse Management loh. Penasaran apa itu modul yang digunakan? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah modul Human Resource. Setiap awal tahun, PT Unilever Indonesia memastikan bahwa setiap karyawan mampu mencapai target yang telah disepakati bersama manajer lini. PT Unilever memiliki proses yang disebut Always On, di mana manajer lini memberikan umpan balik terus-menerus melalui diskusi sehari-hari bersama karyawan. Ketika akhir tahun, pencapaian individu akan dinilai dan dievaluasi berdasarkan beberapa indikator, yaitu pencapaian target, faktor lingkungan, dan perbandingan dengan rekan. Proses Always On membantu penilaian yang adil, objektif, dan transparan terhadap kinerja individu karyawan di PT Unilever Indonesia. Kedua adalah Product Planning. Modul Product Planning memiliki peran penting bagi PT Unilever Indonesia. Product Planning membantu PT Unilever mulai dari proses perencanaan produksi, termasuk memperkirakan permintaan pasar, mengatur jadwal produksi, serta mengelola pengadaan bahan baku yang dibutuhkan. Melalui modul Product Planning, PT Unilever Indonesia mampu menghasilkan produk yang optimal dan efisien. Modul yang keempat adalah manajemen rantai pasok atau supply chain management. Implementasi modul supply chain sangat membantu PT Unilever Indonesia dalam mengelola persediaan. Saat menghadapi permintaan yang tinggi, Unilever harus memastikan persediaan tetap berkelanjutan. PT Unilever menggunakan SAP Advanced Planning Optimization atau APO untuk memahami variasi dan juga ketidakpastian permintaan di pasar. Sistem ini akan mendukung proses perencanaan produksi, penyimpanan, hingga distribusi. Pengoperasian SAP APO di Unilever didukung oleh Electronic Data Interchange atau EDI, sebuah teknologi yang memfasilitasi pertukaran komunikasi dan juga dokumen elektronik baik secara internal maupun eksternal untuk efisiensi biaya. Selain itu, Unilever juga menerapkan vendor managed inventory untuk meningkatkan efektivitas rantai pasok. Melalui vendor managed inventory, retail akan memberikan laporan level persediaan kepada Unilever sebagai dasar untuk perencanaan produksi dan juga restock di retail. PT Unilever Indonesia juga memiliki program Supplier Quality and Management Assessment Program, di mana ini dirancang untuk mengevaluasi dan juga meningkatkan kualitas serta efektivitas biaya cara kerja mitra usaha, yaitu para pemasok dan juga pengemas kontrak pihak ketiga. Modul yang kelima adalah modul finance. Modul finance sangat penting bagi perusahaan, terutama perusahaan multinasional. Bagi Unilever, modul finance membantu mengintegrasikan data keuangan dari berbagai departemen dan juga unit bisnis.
sehingga membantu memungkinkan perusahaan memiliki satu sumber data akurat dan juga terpusat, serta memudahkan proses pengambilan keputusan dan juga pelaporan keuangan. Melalui modul finance ini juga membantu mengoptimasi proses keuangan yang manual sehingga bisa mengurangi dampak resiko berbahaya dan juga meningkatkan kontrol internal perusahaan milik Unilever sendiri. Modul yang keenam adalah manajemen gudang atau warehouse management. Manajemen gudang sangat penting bagi Unilever Indonesia untuk meningkatkan aktivitas operasional. Strategi yang digunakan adalah sistem push-pull, di mana sistem push pada bagian produksi atau manufaktur dan juga sistem pull pada bagian gudang atau distribusi. Unilever memproduksi persediaan berdasarkan prediksi permintaan pasar. Kemudian, menyimpan persediaan di gudang untuk didistribusikan melalui pusat distribusi sesuai dengan permintaan konsumen atau retail. Strategi ini dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya stock out, menghemat biaya penyimpanan di pusat distribusi, dan juga meningkatkan efisiensi sumber daya dan tenaga kerja. Unilever menggunakan sistem Smart OPS Enterprise Inventory Optimization untuk menghitung tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan lebih mudah. Lalu, apakah modul-modul tersebut sudah cukup untuk mengatasi permasalahan PT Unilever? Berikut adalah rekomendasi modul tambahan untuk PT Unilever Indonesia. Yang pertama yakni modul Human Capital Management, membantu dalam perencanaan dan pengelolaan SDM yang lebih baik, mengoptimalkan kinerja karyawan, mengatur manajemen kompensasi dan benefit, serta meningkatkan kepatuhan dan administrasi. Yang kedua yakni modul Business Intelligence, memberikan analisis mendalam untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, memudahkan integrasi data dari berbagai sumber, serta membantu dalam forecasting dan perencanaan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Kami dari A1 mengucapkan sampai jumpa kembali.